dari kelompok ekstrem itu. Gak mau ngakui mereka sebagai bagian dari Syiah. Paham gak? Saya orang Sunni ngomong begini nih. Orang Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, 100% al-ain wal ra'as. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Allah ya Karim. Minhum asy-Syiah al-Imamiyah wa minhum az-Zaidiyah. Jadi Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah itu berlepas diri. Gak mau ikut campur sama orang-orang ekstrim yang pertuhan Sayyidina Ali. Tapi ada gak? Pernah ada gak? Pernah ada. Sekarang udah gak ada. Bukan kata saya. Kalaupun benar ada, berarti dikit doang, paham? Makanya di Al-Azhar, adik-adik sekalian, dulu zaman saya kuliah, Grand Syekh Al-Azhar itu, sejak dari mulai era Grand Syekh Shaltut, itu punya proyek takrib bainal madzahib, mendekatkan mazhab-mazhab Islam. Anda tahu fikih Syiah itu dipelajari di Al-Azhar. Terus kalau begitu Al-Azhar jadi Syiah gitu, dengan mempelajari gitu, ya Allah, ya Karim. Anda pernah mendengar bait Imam Syafi'i? Silahkan Anda baca di kitabnya Manaqib Imam Syafi'i karangan Fakhruddin Ar-Razi, buku tebal segini. Ada bait syair dari Imam Syafi'i yang menyebutkan, in kana rafdhan hubbu ali Muhammadi fashhadi thaqalan anni rafidi. Apa itu artinya? Kalau seandainya, saya terjemahin bebas nih, kalau seandainya mencintai ahlul bait itu menjadikan saya Syiah, saksikanlah jin dan manusia bahwa saya adalah orang Syiah. Ya Allah, hah? Imam Syafi'i orang Syiah itu? Anda paham gak arti kalau? Paham arti kalau gak? Arti kalau paham gak? Apa itu kalau? Pengandaian, Jadi Imam Syafi'i itu pernah dituduh di zamannya. Jadi Imam Syafi'i pernah dituduh Syiah itu pernah. Sama siapa itu? Anda baca, saya baca di kitab sejarah sama kelompok namanya Khawarij. Sekarang kelompok yang suka menuduh kelompok muslim yang beda dengan dia sebagai Syiah itu kadang-kadang mewarisi akhlaknya kaum Khawarij. Imam Syafi'i pernah dituduh Khawarij, pernah dituduh Syiah oleh kelompok Khawarij. Lalu mengucapkan bait ini. Gara-gara apa? Beliau senantiasa memuji dan menyanjung ahlul bait. Kata Imam Syafi'i, begini aja. Kalau seandainya mencintai keluarga Nabi Muhammad itu menjadikan saya dituduh Syiah, saksikanlah bahwa saya orang Syiah. Maksudnya beliau bukan orang Syiah, maksudnya mencintai ahlul bait itu enggak cukup menjadikan seseorang sebagai Syiah, paham enggak? Tapi kalau seandainya, ya Allah ya Karim, orang Indonesia enggak paham kata kalau. Itu saya ngomong gara-gara ngomong kalau doang dituduh Syiah macam-macam itu. Kalau seandainya mencintai ahlul bait doang dibilang Syiah, ya udah saya orang Syiah nih. Maksudnya apa? Menunjukkan bahwa kalau cuma cinta sama ahlul bait doang bukan Syiah. Ngomongnya juga pakai kata kalau in. Saya pernah ngomong, saya ini belajar di jurusan akidah filsafat, membaca buku literatur Ibn Taimiyah, membaca literatur Asy'ariyah, Maturidiyah, kemudian Syiah, dibaca semuanya tuh. Masya Allah kata saya, ada filsuf-filsuf terkenal di Syiah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kembali lagi kita di channel Mbot Official. Di video kali ini kita akan dan masih mengambil narasumber dari Ustadz Nuruddin yang Masya Allah, yang senantiasa pengajian Ustadz Nuruddin selalu menyentuh hati, selalu gampang dicerna oleh masyarakat awam. Dan hebatnya lagi, di antara ribuan fitnah yang menimpa beliau, yang diantaranya beliau dituduh sebagai pecinta Syiah, yang beliau dituduh adalah bagian dari kelompok Syiah, tetapi banyak dan masih banyak orang-orang yang mau mendengarkan beliau. Di beberapa majelis, di beberapa kajian beliau, masih banyak orang yang senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat beliau, kajian-kajian beliau. Ini menunjukkan bahwasanya beliau ini adalah orang yang barokah, orang yang masih diterima oleh umat kajiannya, orang yang masih gampang dicerna pengajiannya oleh umat. Ini adalah salah satu bentuk dari barokah Ustadz Nuruddin. Dan lucunya, walaupun beliau ini banyak yang membela beliau, tetapi pasti ada saja orang-orang yang membenci beliau. Salah satunya yaitu adalah Harry Pras dan kawan-kawannya. Kita tidak usah membahas Harry Pras, mari saja langsung saja kita simak video Ustadz Nuruddin, pengajian Ustadz Nuruddin yang kali ini yang sangat menyentuh hati, yang bertema kekeluargaan. Mari kita simak video ini sampai akhir. Mari kawan-kawan kita simak video Ustadz Nuruddin mengenai tema kekeluargaan sampai akhir. Para khalifah yang 4 itu, saya mau nanya, di antara 4 khalifah, lihat Nabi itu hidupnya kayak apa itu, dimusuhi orang.
puluhan tahun, hampir 23 tahun ya kan. Sekarang Anda lihat nasib orang-orang yang memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala marril usuri wal azman sepanjang zaman. Dimulai dari khalifah yang 4. Khalifah yang 4 itu kalau Anda tahu baca sejarah, yang wafatnya normal itu hanya satu. Siapa itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tiga-tiganya bagaimana itu matinya? Dibunuh, dimusuhi orang. Itu orang mulia semuanya. Afdalul khalq ba'da Rasulillah Sayyidina Abu Bakar. Tuh lihat, saya ngomong begini nih, bukan orang Syiah. Orang Syiah mengatakan makhluk paling mulia setelah Rasul itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Semua orang Sunni mengagungkan Sayyidina Ali, betul enggak? Tidak ada. Tidak ada orang Sunni yang tidak mengagungkan Sayyidina Ali. Tapi bedanya kita dengan orang Syiah apa? Meyakini betul bahwa kepemimpinan yang hak setelah Rasulullah itu berada di tangan Ali bin Abi Thalib. Nabi mewasiatkan bin nas. Secara tekstual, secara tegas, sebagiannya secara isyarat bahwa khalifah yang hak setelah peninggal Rasulullah SAW itulah Sayyidina Ali. Itu keyakinan orang Syiah. Gak ada Azhari yang meyakini begitu, itu gak ada. Mafish Azhari wala wahid ya'taqid bihadzal mu'taqad al-fasid. La na'taqid bihadzal mu'taqad. Saya tidak meyakini itu. Anda tidak meyakini itu kan? Anda bukan orang Syiah, saya bukan orang Syiah. Orang Syiah itu yang membedakan kita dengan mereka, meyakini betul imamah kepemimpinan setelah Rasulullah itu min usuliddin. Itu pokok agama. Usuliddin bagian dari rukun iman itu bagi orang Syiah. Anda meyakini itu enggak? Saya meyakini itu. Ya Allah wala marrah. Enggak pernah sekali pun terjadi dalam kehidupan saya meyakini semacam itu. Mereka meyakini setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kepemimpinan itu harus dilanjutkan oleh anak cucu keturunannya. Sampai 12 imam. Makanya Syiah yang dikenal sekarang Syiah Ithna Ashriyah. Kenapa? Apa artinya Ithna Ashar? 12. Percaya dengan 12 imam. Dan semuanya itu maksum, terjaga dari dosa. Mereka bukan nabi tapi imam, tapi maksum dalam keyakinan orang Syiah. Saya meyakini itu. Ya Allah ya Karim. Dibilang orang Syiah katanya. Saya ke Bandung gara-gara dituduh begitu. Jadi kagak jadi ceramah, kecuali di sini doang. Ya Allah ya Karim. Lihat. Bagaimana ketika orang yang bukan ahli bicara, yang dihasilkan bukanlah sesuatu yang memberikan kemanfaatan, tapi kegaduhan dan kerisuhan, betul? Ya Allah ya Karim. Lihat, tapi itu sudah menjadi sunnah kehidupan saudara ternyata. Setiap orang yang bertekad melanjutkan perjuangan jalan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dimusuhi. Makanya ya adik-adik yang sekarang kuliah, sekolah jurusan agama, berharap jadi dai, berharap jadi orang yang memberikan manfaat dengan ilmu kepada masyarakat luas, harus siap-siap dimusuhi, harus siap-siap dihujat, harus siap-siap difitnah, harus siap. Lihat, sudah tidak heran bagi kita. Karena bagaimanapun, jangankan orang kayak kita, itu ulama-ulama besar yang belajar agama belasan tahun. Saya di Al-Azhar, adik-adik. Di Al-Azhar itu menyaksikan betul dulu, waktu ada konflik di Mesir, Anda tahu, saya hidup di zaman konflik waktu itu. Saya ke Mesir 2012. 2013 terjadi konflik. Ya, kudeta Mursi itu. Terjadi konflik itu. Saya menyaksikan beberapa saudara kita, dari orang-orang Al-Azhar sendiri, orang Indonesia, yang ketika dalam konflik itu zaman fitnah. Yang benar dan yang salah susah dibedain itu. Banyak orang-orang yang kemudian terjerumus mencela guru-guru kita di Al-Azhar. Orang-orang berpeci begini nih, setelah apa itu? Setelah mereka belajar agama belasan tahun, tahu betul kalau ngomong itu ada dasarnya pasti. Cuma gara-gara ada sikap yang janggal, gak bisa dicerna gitu loh. Saya alhamdulillah sepanjang hayat, sejak saya mondok, sejak saya kuliah, tidak pernah ada satu episode saya berburuk sangka atau menyebarkan keburukan tentang guru saya yang manapun. SD, SMP, SMA, kuliahan, alhamdulillah. Saya punya rasa malu. Berkali-kali kadang saya terjebak dalam pembicaraan semacam itu, anala atakalam, saya gak mau ngomong. Haula syuyukhuna, mereka guru-guru kita, mereka boleh jadi salahnya mereka, sesalah-salahnya ulama ada landasannya. Kalau ditanya sama Gusti Allah bisa jawab mereka. Lah Anda yang menyalah-nyalahkan bisa jawab apa kagak kira-kira? Ulama itu ngomong pakai ilmu. Subhanallah di zaman fitnah seperti sekarang. Jangan orang-orang kayak kita, itu orang-orang Grand Syalar Syekh Ahmad At-Tayyib, Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, ya. Kemudian Syekh Fulan dibilang tidak paham agama katanya. Ya, tidak paham agama. Subhanallah, Anda tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh siapa? Abdurrahman ibn Muljam. Abdurrahman ibn Muljam ini siapa? Qaimul lail, shaimun nahar. Orang kerjaan yang sholat malam, ketika siang hari dia puasa. Bunuh siapa?
Ya Allah ya Karim, bunuh menantunya Nabi, orang terdekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara apa? Mengira Sayyidina Ali telah kafir, keluar dari agama. Sejak zaman Nabi udah ada orang-orang kayak begini, rajin beragama. Kalau sholat paling depan, tapi urusan menyalahkan orang muslim paling depan juga. Ada? Itu ciri-ciri kaum apa itu? Abdurrahman ibn Muljam dari kalangan Khawarij. Khawarij sebagai sebuah mazhab sekarang sudah tidak ada, tapi akhlak mereka terwariskan. Apa ciri-ciri Khawarij? Kalau baca ayat Al-Quran yang berlaku bagi orang kafir dan musyrik diberlakukan kepada orang muslim. Terjadi nggak itu? Terjadi zaman ciri-ciri Khawarij. Gampang menyalahkan, gampang mengkafirkan. Ahlus sunnah wal jamaah la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Anda tahu zaman ISIS dulu? Tahu ISIS itu ya? ISIS yang memenggal orang tuh leher, brutal itulah pokoknya. Dipaksa dulu, pernah saya membaca berita pihak Al-Azhar dipaksa untuk mengkafirkan ISIS. Gampang banget kan kalau pengen mengkafirkan, ya bukan muslim itu mah. Subhanallah, Grand Syekh Al-Azhar tegas dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, selama dia mengaku sebagai muslim la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Kita mengkafirkan. Terus kalau nggak mengkafirkan bukan berarti nggak menyalahkan kan? Itu perbuatan biadab, perbuatan salah. Tapi urusan kafir mengkafirkan nggak penting gitu loh, paham nggak? Syiah, Khawarij, Murji'ah, itu sekte-sekte itu, saya pengen memberikan pendidikan saja ya, edukasi kepada publik ini. Sekte-sekte yang Anda baca itu Syiah, Khawarij, Murji'ah, itu banyak varian-variannya, cabang-cabangnya. Yang ekstrim ada. Sekte Syiah yang mempertuhan Sayyidina Ali pernah ada. Muslim apa bukan itu? Bukan. Di sekte-sekte itu ada varian-varian yang menjurus pada kekufuran. Kita sepakat dan kita belajar itu. Tapi bisa nggak ada mengkafirkan secara mutlak? Syiah kafir, ini kafir, ini kafir. Yang benar salafus soleh saja. Tidak ada itu saudara. Dengarkan nih, sedikit selingan ya. Dengarkan nih, dengarkan. Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud At-Tafkir Al-Falsafi fil Islam, menjelaskan tentang sejarah sekte-sekte Islam. Dengarkan baik-baik. Bukan saya yang ngomong. Saya sering ngomong itu dalam YouTube saya. Bukan saya yang ngomong. Selalu orang menggambarkan, lihat nih, Nuruddin bilang begini, ya Allah ya Karim, gak bisa ngebedain ya, antara orang ngutip dengan orang ngomong, gak bisa ngebedain ya. Sedangkali itu Anda, ya Allah, beragama sedangkali itu, tidak bisa membedakan. Dengarkan baik-baik. Firaqus Syiah, sekte-sekte Syiah, wa birraqmi anna Syiah tafarraqat ila ma la yakad yuhsa min ahzab. Setelah beliau menjelaskan Syiah itu sebenarnya sekte politik awalnya. Karena berawal dari rasa simpati kepada Ali bin Abi Thalib. Benih-benihnya sudah ada sejak zaman sahabat. Karena ada sekelompok sahabat yang merasa bahwa yang berhak menjadi pemimpin itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi belum terbentuk sebagai sebuah mazhab, paham gak? Benih-benihnya nanti ketika terjadi perang Siffin. Setelah perang Siffin kemudian terjadi itu penyebaran dan seterusnya. Terjadilah ideologisasi. Awalnya itu partai politik gitu loh, paham gak istilahnya? Partai politik. Masalah suksesi itu, masalah kepemimpinan. Cabangnya banyak Syiah itu. Tapi kata beliau, fa'innahum minal mumkin taksimuha ila, kalau mau dibagi Syiah itu bisa terbagi gulah. Syiah yang ekstrim. Ini yang ekstrim-ekstrim ini memang ada yang menjurus pada kekufuran, ya. Kemudian Ismailiyah, Imamiyah Ithna Ashriyah yang sekarang ada di Iran, Ithna Ashriyah, Syiah Imamiyah yang terjadi. Kemudian Zaidiyah yang ada di Yaman, Zaidiyah yang moderat. Yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Syiah yang dekat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Gak semuanya kafir. Enak banget Anda mengkafirkan muslim. Dengarkan nih, kata saya. Tolong terjemahin yang bisa bahasa Arab ya. Takut saya doang yang bilang. Ammal gulah, adapun Syiah yang ekstrim, yang suka yang digambar-gambarkan itu. Jadi orang kalau benar kata Syiah, itu yang terbayang itu apa? Orang yang kafir, orang yang sesat, melenceng dari agama Islam. Terus kalau ada ustadz terbukti terindikasi Syiah, berarti dia ustadz yang sesat. Dengarkan Grand Syekh Al-Azhar, ini orang ngomong, orang berilmu yang ngomong. Ammal gulah, adapun yang ekstrim, faqad badu wan qaradu. Apa artinya bada? Apa artinya inqarad? Sudah lenyap, sudah hilang. Bukan saya yang ngomong. Kalaupun benar itu ada, sedikit nisbah qalila. Sedikit yang ekstrim yang pertuhan Ali bin Abi Thalib itu. Jangan gampang makanya menyalahkan kelompok lain selama dia percaya dengan rukun iman. Faqad tabarra'a minhum Syiah. Orang Syiah sendiri terbebas, berlepas diri dari kelompok ekstrem itu. Gak mau ngakui mereka sebagai bagian dari Syiah. Paham gak? Saya orang Sunni ngomong begini nih. Orang Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, 100% alal ain wal ra'as. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Allah ya Karim. Minhum asy-Syiah al-Imamiyah wa minhum az-Zaidiyah. Jadi Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah itu berlepas diri
Gak mau ikut campur sama orang-orang ekstrim yang pertuhan Sayyidina Ali. Tapi ada nggak? Pernah ada nggak? Pernah ada. Sekarang udah nggak ada. Bukan kata saya. Kalaupun benar ada, berarti dikit doang. Paham? Makanya di Al-Azhar, adik-adik sekalian, dulu zaman saya kuliah, Grand Syekh Al-Azhar itu, sejak dari mulai era Grand Syekh Shaltut, itu punya proyek takrib bainal madzahib. Mendekatkan mazhab-mazhab Islam. Anda tahu fikih Syiah itu dipelajari di Al-Azhar. Terus kalau begitu Al-Azhar jadi Syiah gitu. Dengan mempelajari gitu. Ya Allah, ya Karim. Anda pernah mendengar bait Imam Syafi'i? Silahkan Anda baca di kitabnya Manaqib Imam Syafi'i karangan Fakhruddin Ar-Razi. Buku tebal segini. Ada bait syair dari Imam Syafi'i yang menyebutkan, in kana rafdhan hubbu ali Muhammadi fashhadith thaqalan anni rafidi. Apa itu artinya? Kalau seandainya, saya terjemahin bebas nih. Kalau seandainya mencintai ahlul bait itu menjadikan saya Syiah, saksikanlah jin dan manusia bahwa saya adalah orang Syiah. Ya Allah, hah? Imam Syafi'i orang Syiah itu? Anda paham gak arti kalau? Paham arti kalau gak? Arti kalau paham gak? Apa itu kalau? Pengandaian, Jadi Imam Syafi'i itu pernah dituduh di zamannya. Jadi Imam Syafi'i pernah dituduh Syiah itu pernah. Sama siapa itu? Anda baca, saya baca di kitab sejarah sama kelompok namanya Khawarij. Sekarang kelompok yang suka menuduh kelompok muslim yang beda dengan dia sebagai Syiah itu kadang-kadang mewarisi akhlaknya kaum Khawarij. Imam Syafi'i pernah dituduh Khawarij, pernah dituduh Syiah oleh kelompok Khawarij. Lalu mengucapkan bait ini. Gara-gara apa? Beliau senantiasa memuji dan menyanjung ahlul bait. Kata Imam Syafi'i, begini aja. Kalau seandainya mencintai keluarga Nabi Muhammad itu menjadikan saya dituduh Syiah, saksikanlah bahwa saya orang Syiah. Maksudnya beliau bukan orang Syiah. Maksudnya mencintai ahlul bait itu enggak cukup menjadikan seseorang sebagai Syiah, paham enggak? Tapi kalau seandainya, ya Allah ya Karim. Orang Indonesia enggak paham kata kalau. Itu saya ngomong gara-gara ngomong kalau doang dituduh Syiah macam-macam itu. Kalau seandainya mencintai ahlul bait doang dibilang Syiah, ya udah saya orang Syiah nih. Maksudnya apa? Menunjukkan bahwa kalau cuma cinta sama ahlul bait doang bukan Syiah. Ngomongnya juga pakai kata kalau in. Saya pernah ngomong, saya ini belajar di jurusan akidah filsafat, membaca buku literatur Ibn Taimiyah, membaca literatur Asy'ariyah, Maturidiyah, kemudian Syiah, dibaca semuanya tuh. Masya Allah kata saya, ada filsuf-filsuf terkenal di Syiah itu, Murtada Mutahhari, Mullah Sadra, yang punya hikmah muta'aliyah, Ali Syariati, Baqir Sadr, ya Allah falasifah kibar, silahkan diakui beberapa karya filsafatnya oleh guru-guru kami di Al-Azhar. Terus jadi kalau gitu kita jadi orang Syiah begitu. Hanya mengapresiasi hal positif saja sebagian, bukan mengafirmasi dan meyakini semua akidah mereka. Belajarlah Anda cerdas dalam beragama dengan banyak membaca. Orang yang miskin literasi itu gampang termakan oleh fitnah, tapi dengan nalar yang tajam dan kritis Anda bisa membedakan mana yang bohong dan mana yang fakta. Dengarkan ini baik-baik. Banyak orang di luar sana tergelincir dalam beragama gara-gara mendahulukan mulutnya ketimbang akalnya. Betul nggak? Mendahulukan jarinya ketimbang akal pikirannya. Yang penting menghukumi orang, bukan meneliti keyakinan orang. Yang penting itu berkata-kata di muka umum, bukan meneliti dan memastikan secara jelas dan tegas seperti apa keyakinan orang yang mereka hukumi itu. Itu terjadi dalam kehidupan beragama. Lihat dalam sirah Nabi sudah terjadi saudara-saudara. Bahwa sunnah kehidupan siapapun yang mendatangkan dakwah yang disebarkan oleh Nabi Muhammad, pelajaran pentingnya kalau kita tarik gitu secara lebih jauh, Nabi Muhammad dibilang sama Waraqah bin Naufal, gak ada manusia yang mendatangkan ajaran semacam di era sebelumnya kecuali pasti dimusuhi. Dan itu terjadi pada orang-orang generasi setelahnya, ulama-ulama kita yang besar. Imam Syafi'i, Anda tahu? Baca sejarah ulama kita. Imam Syafi'i, Imam Ahmad pernah disiksa, tahu? Gara-gara disuruh paksa mengatakan Al-Quran makhluk. Tahu Anda itu mihnatul Quran? Imam Ahmad. Imam Syafi'i pernah disiksa oleh pengikut fanatik dari salah satu mazhab yang lain. Imam Abu Hanifah pernah disiksa sama penguasa. Ya Allah, itu sejarah para ulama kita kayak begitu. Tidak perlu heran. Wa iyyudrikni yaumaka ansuruka nasra mu'azzal. Lihat Waraqah bin Naufal. Kalau seandainya aku hidup di masa engkau itu, aku akan menolongmu sebisa mungkin. Waraqah ibn Naufal. Jadi pelajaran berharganya bagi kita di balik petikan sirah ini adalah terlepas dari kehidupan rumah tangga ya, bahwa setiap orang yang mendakwahkan agama Islam
pasti akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan upayanya dan jerih payahnya. Orang-orang yang akan memusuhinya karena Nabi. Anda tidak sesempurna Nabi. Anda bukan ulama, Anda cuma ustadz biasa. Nabi aja kayak begitu dimusuhinya kayak apa kali. Para khalifah, para ulama besar, ulama mujtahidun. Mereka bukan ulama sembarangan. Mereka disesat-sesatkan, dikafirkan, dituduh begitu. Bahkan ada yang dipenjara sekaligus. Tapi subhanallah, ajaran Islam lagi-lagi ajaran dari Muhammad mengajarkan apa kalau dizolimi? Ufu amman dhalamak silman qata'ak. Maafkan orang yang menzolimimu, sambung tali silaturahim orang-orang yang memutusmu. Lihat ajaran Islam. Ajaran Nabi Muhammad itu senantiasa datang dengan perintah yang memerangi hawa nafsu. Betul enggak? Nafsu itu pengennya balas dendam loh, betul enggak? Itu Nabi datang, subhanallah. Tapi saya merasakan memaafkan itu jauh lebih nikmat ketimbang meminam rasa dendam. Saya merasakan itu. Memaafkan kesalahan orang lain itu jauh lebih membuat hati kita tenang ketimbang menyimpan rasa dendam dan amarah kepada sesama muslim. Meskipun dia berbuat jahat kepada kita. Itulah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita petik dari salah satu episode kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Balik lagi ke masalah rumah tangga, oke? Itu selingan doang, supaya paham aja. Ya mending kan lumayan ini, kuliahan beginian ya enggak? Gak usah pergi jauh-jauh ke Al-Azhar. Saya kasih tahu, pandangan Al-Azhar Asy-Syarif la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah, Salafi, Wahabi, Syiah, Ibadiyah. Sekarang ada sekte Khawarij namanya Ibadiyah, tapi enggak ekstrim. Semuanya muslim. Kalau ada yang sesat, ada yang salah, kita koreksi dengan kesantunan berbasis argumentasi dan referensi, bukan provokasi dan caci maki. Itu akhlak Islam. Sejak zaman ulama dulu sampai sekarang harusnya dipertahankan. Balik ke masalah rumah tangga, oke adik-adik? Jam berapa ini? 8:30. Tadi saya dengar sampai jam berapa tadi? Nginum hula lah. Capek Bismillahirrahmanirrahim. Gak tahu saya kalau ceramah di sini pengennya lama ya, kenapa ya? Saya heran benar. Hadza min alamatil barakah. Tanda keberkahan. Iya. Saya keliling ke berbagai kota, alhamdulillah tahadus bin ni'mah. Tapi di antara masjid yang buat saya terkesan adalah masjid Bandung ini, Masjid Al-Latif. Dan subhanallah anak-anak muda ini gak terprovokasi dengan berita-berita bohong tentang saya, alhamdulillah. Anda ngapain? Dengerin orang sesat ngapain? Kamu ngapain dengar orang sesat? Orang Syiah nih di depan nih. Ngapain dengar orang sesat? Tuh peci Syiah nih. Ngapain dengerin? Anda jauh-jauh ngapain datang ke sini semuanya? Jadi orang sesat. Tanda kita masih normal, betul? Masih normal, otaknya masih ada. Ya bukan berarti nuduh yang lain gak punya otak ya, punya otak cuma gak dipakai ya, gitu aja. Zawajuhu sallallahu, sekarang kita akan membaca petikan kisah pernikahan. Balik ke belakang. Kalau tadi kan udah nikah. Nah ini pelajaran bagi orang jomblo-jomblo nih. Nah, sok pasang kuping, ayo jomblo-jomblo sini kadi, ayo cepetan. Zawajuhu sallallahu alaihi wasallam bi Khadijah. Itu sampai disebutkan tanggalnya ya Allah. Sirah Nabi itu lengkapnya. Saya dulu pernah baca ini waktu di Mesir sama istri saya. Berdua aja ngomong begini. Subhanallah. Ayo ditiru ya. Nanti kalau mau kawin, kalau pengen romantis rumah tangga itu yang religius begitu caranya. Kenal dong sama nabinya biar kita teladani. Nanti kalau terjadi kesalahan, kamu emang lupa dengan sejarah nabi yang itu. Nah kan enak. Udah gak bisa ngomong itu kalau udah begitu. Udah senjata itu, gak bisa ngomong itu. Malu kan pada akhirnya, iya ya istri nabi kan begitu loh. Sama deh yang perempuan juga gitu. Emang kamu gak malu sama nabi yang begini tuh. Sekarang menurut saya yang kurang untuk zaman sekarang, kenapa banyak orang-orang yang tidak bermoral itu, baik dalam rumah tangga, anak-anak muda yang tidak terdidik, karena di waktu keluarganya jarang dibacain beginian, gak kenal sama keteladanan yang sejati, gitu. Hatinya itu kering. Itu orang, itu manusia, kalau tiap hari dibacain kisah beginian, itu Masya Allah beda saudara. Saya merasakan membaca biografi para ulama, biografi para filsuf, saya suka jurusan akidah filsafat. Baca biografi ya, René Descartes, Immanuel Kant, Bertrand Russell, subhanallah itu, kejeniusan mereka. Tapi kalau baca kisah Nabi Muhammad itu ada percikan batin yang luar biasa. Beda sendiri itu dari yang lain. Makhluk agung, wajar kekasih Allah, afdalul khalq alal itlaq. Sayyidul awalin wal akhirin, sayyidul thaqalain, imamul muttaqin, imamul anbiya'i wal mursalin. Kalau Anda baca kisahnya, memperbaiki akhlak Anda.
Anak cucu keturunan Anda, istri Anda, semua orang di sekitar Anda. Anak didik Anda, santri Anda, kalau Anda jadi kiai, bacakan beginian ini. Jadi ada mak comblang. Waktu Nabi nikah dengan Sayyidah Khadijah itu. Mak comblangnya siapa? Khadijah wa fihi arsalat Khadijah ila imra'atin min ma'arif. Ma'arif itu artinya kenalan. Sayyidah Khadijah itu mengirim kenalannya namanya Nafisa ibn Munayyah. Nafisa binti bukan ibn. Nafisa binti Munayyah. Antandur in kana Rasulullah sallallahu haja bizawaj minha Khadijah. Jadi lihat nih. Sayyidah Khadijah meskipun seorang janda, lihat, tidak mengucapkan perasaan cintanya secara langsung sama laki-laki. Lewat perantara. Adik-adik, perempuan punya rasa malu ya. Jangan ngomong WA langsung. Jangan ngomong langsung, aku lama-kelamaan suka juga sama kamu. Jangan. Tahan, rasa malu tahan. Atau sekelas beliau yang sudah menikah, sudah menjanda, sudah tahu rumah tangga, masih punya rasa malu. Gak ngomong langsung, melalui orang kedua. Namanya Nafisah. Pelajaran kan? Bagi perempuan kan? Apa pelajaran pentingnya? Perempuan harus punya rasa malu. Jangan maju duluan. Ngasih isyarat boleh deh. Ngasih isyarat, ngasih emot-emot begitu kan. Tahu kan yang di WA itu? Tapi jangan terlalu sering. Disangkanya caper. Nanti ilfil laki-lakinya, ya enggak? Geli juga, kayak gitu. Cantik-cantik tapi kayak gitu gak punya muruah. Tahu gak punya wibawa, ya enggak? Perempuan itu pandang diri Anda sebagai mutiara yang tersimpan di dalam kotak. Kalau benar Anda mutiara gitu loh. Tapi kan ada perempuan-perempuan yang sudah ditakdirkan jadi mutiara, malam ini jadi batu kali. Paham gak maksud saya? Perempuan itu terhormat, saudara. Anda itu terhormat dalam pandangan agama. Sayangnya ada perempuan-perempuan yang memilih pengen jadi batu kali. Diapain? Dibuka kotaknya. Bajunya maksudnya, auratnya dibuka. Auratnya dibuka, dipegang sama laki-laki yang lain. Kayak batu kali diinjak-injak gitu. Anda menghinakan diri Anda sendiri dong. Semakin Anda tertutup, semakin Anda menjaga pandangan, semakin Anda jaim, dua tanda petik, semakin Anda mahal di mata laki-laki. Penasaran itu laki-laki, gimana cara menaklukkan orang ini ya, betul gak? Bini saya dulu kayak gitu. Ujungnya selesai, kelar juga gitu loh. Ya gak apa-apa, perempuan berhak menunjukkan rasa mahal, bukan jual mahal ya, jangan jual mahal. Kalau jual mahal ujung jadi perawan tua ujung-ujungnya. Saya pengen laki-laki yang tampan, yang soleh, yang bermartabat, anak pejabat, kaya raya, punya kendaraan, punya mobil. Terkenal. Itu hanya ada dalam khayalan. Tidak akan pernah ada di alam kenyataan manusia kayak begitu. Ingat ketika Anda berjodoh, siapapun yang Anda pilih, dia adalah manusia. Tong neangan malaikat kehet, tong neangan malaikat. Malaikat mual ayah malaikat. Gak akan pernah ada dek. Suami kayak gitu gak akan pernah ada. Ada di sinetron aja gak ada kayak begitu. Coba bayangkan itu. Sinetron aja gak ada. Yang realistis lah, turunkan standar Anda. Boleh Anda berjaim sedikit, jual mahal sedikit, tapi jangan kelewatan. Bosan lama kelamaan. Muak ya gak sama cewek kayak gitu ya gak? Kesel nauzubillah min dzalik dah. Karena gitu lama kelamaan ya gak? Nah, Sayyidah Khadijah menunjukkan kehormatannya dengan cara menyampaikan pesan kepada Nafisa bint Munayyah. Fadhahabat ila Rasulillah. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, berkata Nafisa, "Ya Muhammad, ma yamna'uka an tatazawwaj?" Muhammad, kenapa kamu gak kawin-kawin? Kira-kira gitu bahasanya. Apa yang menghalangi untuk menikah? Yang menghalangi untuk menikah, engkau sudah tampan, sudah masuki usia, udah 25 tahun kan? 25 tahun. Saya nikah usia 25 tahun. Ya itu subhanallah, itu usia ternyata saya pernah dengar kabar ternyata ada fase-fase kedewasaan manusia dan itu sifatnya bertahap. Kedewasaan anak 17 itu beda dengan orang 25 tahun. Cara pandangnya dalam memaknai hidup. Maksud saya paham gak? Makanya kalau bisa jangan menikah di bawah 25 tahun ya, rawan. Bukan masalah apa-apa, rawan kadang-kadang belum bisa mengendalikan nafsu, belum bisa mengendalikan ego, ya kan? Belum bisa. Di satu daerah, saya tidak menyebutkan namanya, saya menjumpai banyak pernikahan muda. Subhanallah. Banyak pernikahan muda, tapi juga banyak perceraian.
Gara-gara apa? Dugaan kita adalah itu orang-orang menikah tanpa dibekali pendidikan. Alhamdulillah kawan-kawan semua, itulah tadi video pengajian dari Ustadz Nuruddin. Bagi orang yang betul-betul memiliki akal yang sehat, pasti menerima kajian Ustadz Nuruddin yang sangat lembut ini. Beda ceritanya dengan Salafi Wahabi yang mereka hatinya sudah keras seperti batu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Silahkan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.